itu aja. Termasuk apa menjelaskan 66 yang Ya pokoknya nanti kita tanya aja, mau tanya apa. Ya. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Ya. BPK ngaco begitu katanya. Itu pernyataan dari Ahok, Pak Hari Azhar, yang baru saja kita dengarkan bersama. Apa tanggapan BPK dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta ini? Kami cuma menjalankan tugas sesuai dengan konstitusi. Tugas konstitusional kami adalah melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini di anggaran DKI tahun 2014. Yang itu sudah kita laporkan di DPRD bulan Juli, dan kemudian bulan Agustus KPK meminta kami untuk melakukan audit investigasi karena ada kecurigaan dan ada indikasi tentang kerugian uang negara 191 miliar di laporan hasil pemeriksaan BPK itu. Nah itu kami kemudian lakukan juga audit investigasi sesuai dengan permintaan KPK itu, dan sudah kami serahkan pada tanggal 7 Desember 2015 yang lalu. Jadi saya katakan berkali-kali, sekarang bolanya bukan lagi di BPK tetapi ada di tangan ranah hukum, yaitu di aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK. Pak Hari, tapi kemarin kita berbincang dengan Wakil Ketua KPK mengatakan kalau hanya sekedar adanya inefisiensi, KPK tidak akan bisa menindak, dan dia mengatakan belum menemukan adanya tendensi untuk melakukan korupsi dalam pembelian lahan sumber waras ini. Di hasil audit investigasi kami dengan tegas menyatakan ada kerugian negara. Itu kan audit investigasinya ada kerugian negara atau potensi, Pak? Kerugian negara. Kalau di LHP itu indikasi kerugian negara, tapi di audit investigasi kita itu yang kita serahkan kepada KPK, kita nyatakan ada kerugian negara, dan itu menjadi wilayah yang informasinya semata-mata kami serahkan kepada KPK. Oke, Pak, kerugian negara hasil audit dari BPK tersebut itu disebabkan oleh apa, Pak? Yang mana sehingga negara rugi itu? Di audit investigasi itu menceritakan tentang apa, siapa, bagaimana, dan itu tentu kami tidak bisa sampaikan karena itu informasinya sifatnya pro justisia. Jadi silakan Anda tanya saja kepada KPK. Kalau KPK ingin menyampaikan, silakan. Kami tidak bisa mengintervensi KPK karena wilayah kerja kami masing-masing berbeda sesuai dengan undang-undang. Ya, Pak Hari, tapi kalau kita tangkap dari pimpinan KPK kemarin mengatakan kalau hanya ini ada kemungkinan kesalahan administrasi saja sehingga tidak bisa menjerat Ahok dari kasus pembelian lahan ini. Bagaimana? Saya nggak bisa kasih komentar. Saya nggak bisa kasih komentar. Pak Hari, Anda tanya saja kepada KPK. Ya, Pak Hari, ini kami memiliki catatan di sini, Pak Hari, ya. Di sini disebutkan, Pak, kerugian negara itu senilai 191 sekian itu karena soal NJOP, Pak, harga lahan tersebut, Pak, yang menggunakan. Jadi awalnya begini. Itu pemeriksa kami menemukan indikasi tentang transaksi tunai sebesar 755 miliar pada 31 Desember 2014 jam 7 malam, di mana seluruh bank sudah tutup tunai. Tidak pernah terjadi di dalam pemeriksaan hal itu terjadi. Ini tunai jam 7 malam di akhir tahun lagi. Auditor seluruh dunia kalau melihat data itu pasti curiga. Yang itu kemudian kita telusuri dan sesuai dengan proses metode audit kita lakukan dan kita telusuri, dan itulah yang menyebabkan hasil
dari temuan yang kita lakukan. Kita dalami. Baik, tadi Anda sebutkan ada transaksi yang mencurigakan ini 755 miliar berlangsung di akhir tahun pukul 7 malam dan transaksi tunai. Dari BPK, dari hasil kerja BPK, apa kecurigaan? Uang persediaan itu yang biasanya dilakukan oleh bendahara itu cuma antara 20 sampai 40 juta tunai. Ini 755 miliar tunai dari uang persediaan dibayarkan ke pihak ketiga. Pak Hari, Jadi berdasarkan siapapun Maaf saya potong, berdasarkan pengalaman BPK, ini ada indikasi apa dengan transaksi tunai yang besarnya 755 miliar ini? ya kita tidak tahu apa-apa awal-awalnya, tetapi kan auditor kita kan punya sense feeling audit berdasarkan risiko, risk based audit, audit berdasarkan risiko. Jadi kami ingin memastikan apa yang terjadi ini. Kok di ujung tahun, sebentar lagi mau tahun baru, kok ada uang tiba-tiba dari kas pemerintah DKI pindah ke pihak ketiga. Ada apa ini? Pernah nggak Pak ada kasus seperti ini sebelumnya? Apa tujuannya? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini sesuatu yang istimewa. Yang kemudian yang terjadi lagi setelah itu, setelah kita dibayar tunai, itu pemakaiannya boleh baru 2 tahun kemudian. Lucu kan? Ini Anda beli TV saja di toko, langsung Anda bisa pakai TV-nya hari itu kan? Ini nggak bisa. Sudah dibayar tunai, baru 2 tahun baru boleh dipakai itu. Apa ini? Apa itu? Anda sebagai auditor apa tidak curiga? Ini yang membuat akhirnya kita melakukan melakukan pendalaman dan akhirnya kita apa hasilnya yang sudah kita lakukan. Makanya apakah tidak diketahui umum. Oke, apakah dengan kecurigaan ketika ada pembayaran tunai, Pak, ya, nilainya 700 miliar lebih itu, kemudian yang di jam 7 malam di akhir tahun, kemudian didalami oleh auditor, kemudian didapati memang ada perselisihan soal lahan tersebut, Pak? Yang soal letak dan posisi itu kan kemudian didalami. Dan auditor kita kemudian bekerja secara profesional. Dan akhirnya menemukan berdasarkan mulai dari sisi perencanaannya, pembentukan harga, negosiasi, lokasi dan sebagainya, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak. Saya terima kasih sama KPK kemarin. Saya bilang saya terima kasih, Bapak Ibu panggil saya. Kalau nggak panggil saya ini jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah. Padahal yang ditemukan BPK itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya gimana, Pak? Nggak masuk akal begini dong. Kamu bandingkan harga pembelian oleh Ciputra dengan saya, dengan DKI. Yang Ciputra tuh belinya pakai harga pasar. Kalau pakai NJOP, benar. Dibandingkan dengan harga saya beli, harga NJOP dibandingkan harga pasar, saya lebih murah. Berarti kamu udah nggak fair, menipu. Laporan BPK tuh menipu, saya bilang. Itu saya tulis surat kepada Majelis Kehormatan BPK. Cuma nggak pernah tanggapin. FDINAR cuma dicopot jadi fungsional. Apa tanggapannya Pak Hari? Laporan BPK menipu katanya Pak. Kita bekerja secara profesional. Jadi di Perpres Presiden itu ada tim yang di situ tidak menafikan unsur perencanaan. Jadi kita melakukan pemeriksaan di dalamnya. Yang di dalamnya kita temukan berbagai macam keanehan. Yang itulah kita laporkan. Jadi kalau dikatakan pemeriksaan kita itu apa, kita sesuai dengan standar, silakan diuji saja standar kita pemeriksaannya itu. Bahkan saya menyatakan kalau memang lakukan pengujian. Pemegang kebenaran di dunia atau di Indonesia ini kan pengadilan. Silakan.
Pak, sampaikan kepada pengadilan. ya, tapi kalau kita lihat pernyataan Gubernur DKI di media ini kan sangat confident sekali bahwa semua yang dihasilkan dari audit BPK ini salah, menipu hasilnya. Apakah dalam pertemuan Kami pun confidence. Jadi silakan pengadilan yang memutuskan kalau memang itu pertanyaan saya, Pak Ari, menjadi- ya, apakah ketika bertemu Ahok melapor ke BPK saat itu, pada saat pertemuan bersama BPK menerima hasil dari audit BPK? Jadi ada 3 jenis audit. Audit kinerja, audit keuangan. Kalau itu ada komentar institusi. Yang ketiga, audit investigasi. Itu kami tidak perlu meminta komentar sama sekali. Karena itu audit yang hasilnya sifatnya rahasia, di situ menyangkut siapa yang bertindak, siapa yang bertanda tangan, siapa yang merencanakan, siapa yang menyuruh, siapa segala macam dan sebagainya, tempat kejadian dengan segala macam bukti-buktinya, itu menjadi wilayah hukum. Informasi itu dilarang oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi untuk disebarluaskan kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, kami serahkan kepada KPK sebagai penegak hukum. Silakan, kami tidak lagi mempunyai kewenangan karena itu wilayah KPK. Ya. Wilayah kami adalah wilayah administrasi keuangan negara, bahwa kami sudah meyakini ada kerugian. Pak, benar nggak Pak, kita mau Keuangan konfirmasi negara. sedikit, Ahok sempat meminta maaf ketika bertemu dengan BPK dan mengenai terkait hal apa permintaan maafnya? Waktu kita periksa, kita minta Ahok waktu itu audit investigasi. Jadi waktu kita periksa sampai 9 jam, Ahok kita periksa dan ya memang kelihatan capek sekali Pak Ahok waktu itu. Dan setelah itu dia menyampaikan di media bersama bagian humas kita, didampingi bagian humas kita, permintaan maaf bahwa selama ini saya salah persepsi tentang BPK. Itu silakan cek aja, ada di rekaman-rekaman pada saat itu. Salah persepsi maksudnya salah selama ini menuding BPK begitu Pak Hari? Anda tanya kepada Ahok, jangan tanya kepada saya. Pak Hari, apa